sedulur papat limo pancer. Dalam ajaran Jawa, sedulur papat limo pancer ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. Ini sebagai pedoman dan juga sebagai sarana untuk menjalani hidup ini. Nah, sedulur papat itu apa toh? Kita mulai saja dari ketika kita mijil atau kita lahir. Nah, dalam Jawa ada sebutan kakang kawah, adi ari-ari, getih lan puser. Nah, inilah sedulur papat. Kakang kawah, adi ari-ari, getih lan puser. Jadi urutannya begini. Ketika kita lahir dari rahim orang tua kita, itu adalah yang keluar kawah atau air ketuban dulu. Jadi kawah itu air ketuban. Itu dulu. Makanya kita sebut kakang. Jadi kakak. Kemudian setelah itu baru si jabang bayi, si konang jabang bayi atau kita yang lahir. Setelah itu baru getih. Ya, jadi ari-arinya itu dari bayi, ari-arinya juga kelihatan ari-ari, terus getih atau darah, dan puser atau plasenta. Itu urut-urutannya ketika kita lahir. Dan ini mempunyai peran masing-masing. Tanpa adanya air ketuban tadi, ari-ari, darah, dan puser, manusia di dalam kandungan si ibu tidak akan bisa hidup. Dan ketika lahir, daya atau energi atau daya daripada sedulur papat itu tadi akan selalu mengikuti kita. Kita sadar ataupun tidak, kita terima ataupun tidak, saudara kita empat atau sedulur papat itu tadi pasti akan selalu mengikuti kita dan akan selalu mendampingi kita. Nah, terus kenapa? Karena empat unsur itu tadi, empat saudara kita itu tadi mempunyai peran yang sangat besar. Jadi yang mempunyai daya dan kekuatan non fisik yang sangat besar, atau bisa dikatakan mempunyai daya gaib yang besar yang mempengaruhi sifat dan karakter perjalanan hidup kita. Nah, kekuatannya seperti apa? Kekuatan sedulur papat itu ya tergantung daripada asal mulanya. Nah, asal mulanya dari apa? Jadi asal mula sedulur papat itu tadi adalah dari unsur Tirta, Bantala, Dahana, Samirana. Jadi terbuat dari 4 unsur. Jadi Tirta, banyu; Bantala, bumi atau lemah atau tanah; Dahana, geni atau api; Samirana, angin atau udara. Nah, ini unsur yang membentuk atau elemennya. Nah, 4 ini tadi. Nah, unsur yang membentuk hidup ini tadi itu mempunyai sifat sendiri-sendiri sesuai dengan unsurnya. Jadi mempunyai sifat sendiri-sendiri. Kalau air, ini sifatnya mengalir dari atas ke bawah, mengalir terus. Kemudian kalau ada cekungan, ini penuh dulu baru tenang, baru berhenti. Jadi sifatnya semacam itu. Jadi dia tidak akan berhenti selama ini belum rata. Ini sifat air. Kemudian yang sifatnya tanah atau bumi, ini sifatnya adalah kuat. Nah, ini ditempati orang seluruh dunia saja kuat, sentoso. Kemudian sabar, diinjak-injak, nuwun sewu, diberi dikencingi, diberaki, diam saja. Bahkan justru akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang sangat bermanfaat.
Artinya adalah memberi tanpa pamrih. Inilah sifat daripada bumi atau tanah. Kemudian yang sifatnya api. Di unsur api tadi itu mempunyai sifat panas, arahnya ke atas. Oh, api ya, macam ini, arahnya ke atas, sifatnya panas. Nah, ini mempunyai maksud dan mempunyai karakter ataupun sifat marah, emosional, kemudian juga semangat, kemudian juga iri, dengki, serai, jahil, metakil, ini sifat api. Kemudian yang keempat adalah angin atau udara. Nah, ini mempunyai sifat bisa kemana saja, menelusup kemana saja, memberikan kedamaian, memberikan kehidupan. Napas kita adalah udara. Inilah unsur daripada udara atau angin. Nah, secara non fisik atau secara gaib, 4 unsur ini tadi akan selalu mendampingi hidup kita. Jadi tanah, air, api, udara ini selalu mendampingi hidup kita. Kemudian dari sedulur papat ini tadi, ini wujudnya di manusia itu jadi apa? Nah, jadi 4 unsur ini kalau diwujudkan dalam diri manusia itu menjadi apa? Wujudnya adalah menjadi sifat yang namanya nafsu, yaitu amarah, kemudian sufiyah, kemudian alwamah, kemudian mutmainnah. Jadi 4 unsur tadi, 4 anasir tadi yang berupa lemah, geni, banyu, angin itu akan mewujud menjadi nafsu, yaitu amarah, sufiyah, alwamah, dan mutmainnah. Dan ini semua orang punya. Kamu tolak juga ngikut, tidak kamu tolak juga ngikut, kamu sadar juga ngikut, kamu tidak sadar juga ngikut. Jadi sedulur papat kita ini akan selalu mendampingi kita terus.